acara kita siang ini. Saat itu pula hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Hadirat-Mu menolong segala sesuatu dalam setiap persoalan kami. Bahkan hadirat-Mu menyemangati kami dalam menjalani perjalanan hidup ini sebagai hamba Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami hargai hadirat-Mu. Bekerjalah dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu dalam acara wilayah perayaan Natal tahun yang baru ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hadirat-Mu mengurapi pelayan-pelayan-Mu semuanya tanpa terkecuali. Bahkan hadirat-Mu mengurapi tempat ini, sehingga tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami serahkan acara ini awal pertengahan sampai akhirnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kita hari ini tidak boleh bersalam-salaman atau tidak boleh tos juga, ya. Pandang kanan kiri, terus kasih jempol dua saudara kita, katakan panjenengan pancen ngeten. Stiker. Iya. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Terima Sukacita Sorga. Amin. Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelap. Surga nyata penuh hidup. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang menggelap. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang mengatakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, surga
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan dengan pujian dari Pulau dan Benua. Kemudian setelah usai lagu dari Pulau dan Benua ini, nanti siswa akan maju ke depan untuk menyanyikan lagu Natalnya. Baik, dari Pulau dan Benua. Semua bagi nama penerus.
mengalir seperti sungai. Tetap sukacita. Saya minta maaf kepada kaum milenial. Lagu berikut ini adalah lagu yang terbaru, ya, Di Badai Topan Dunia. Nah, kemudian setelah lagu ini nanti siswi yang akan maju ke depan menuju Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan bagiku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan bagiku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan bagiku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan bagiku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan bagiku. Ada sukacita dalam melayani dua kali. Haleluya. Kaum wanita ada sukacita dalam melayani Tuhan. Tadi katanya setelah siswi sudah, katanya para staf. Nah, mari para staf, bapak-bapak pimpinan kita di wilayah dipersilakan untuk memuji Tuhan. Ya? KW. Iya semuanya. Oh, KW. Iya semuanya. Sama komisinya. Mari silakan. Ayo mari KW yang hadir. Sukacita dari
ini berbakti terus sampai keluarga. Kasih Pantai Kosta heran lah bersaksi terus ya, bersaksi. Istiganti ya Pak ya. Resmi. Oke. Inilah yang membuat saya malas, ya. Suasana begini ini bikin malas berpisah ya. Baik, kita akan menyediakan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna. Banyak jiwa akan mengerti bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau yang datang di dunia tidak disia-siakan, tapi sungguh terang yang begitu indah, yang begitu sempurna dapat dirasakan oleh setiap manusia. Pagi hari ini kami akan terima berita Natal. Tolong setiap kami yang ada, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat mendengar berita Natal dengan penuh sukacita. Ada yang datang dengan masalah, pulang rasa kesempurnaan Tuhan melengkapi hidup karena sukacita Allah yang sempurna jadi bagian kami bersama. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan pagi hari ini untuk menyampaikan berita Natal, membangun kami supaya kami maju terus sampai hari Maranatha. Kami dengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Om. Mari saya persilahkan kembali kepada wilayah. Tadi ada pesan bahwa Bapak Ibu yang duduk di belakang katanya suruh maju ke depan. Ya, di depan katanya masih ada tempat. Dipersilahkan. Ada. Ya, dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan kita mau melihat tema kita, yaitu pelajaran kehambaan dalam peristiwa Natal.
Sekali lagi, pelajaran kehambaan dalam peristiwa Natal. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kita perhatikan ayat pokok kita. Lukas 1 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ada banyak sudut pandang terhadap Natal tergantung orang-orangnya. Teolog melihat peristiwa Natal dari sudut pandangnya dan memperoleh pelajaran-pelajaran berdasarkan sudut pandang tersebut. Sejarawan-sejarawan Yahudi, sejarawan-sejarawan Kristen melihat peristiwa Natal juga dari sudut pandangnya. Nah, kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita mau mencoba melihat peristiwa Natal dari sudut pandang kita sebagai hamba Tuhan. Dan saya percaya kita bisa melakukannya. Kalau peristiwa Natal tidak bisa ditinjau, dilihat dari sudut pandang kehambaan, maka peristiwa Natal tidak relevan untuk kita hamba-hamba Tuhan. Peristiwa Natal tidak ada gunanya untuk kita. Tetapi saya percaya karena peristiwa Natal ini bisa dilihat dari sudut kehambaan, maka peristiwa Natal bisa menjadi sumber belajar bagi kita dan ada beberapa pelajaran penting dari peristiwa tersebut. Saudara, ayat tadi adalah jawaban dari Maria terhadap perkataan malaikat bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dia tidak berbantah-bantah dan akhirnya dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut apa yang kau katakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Maria memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Lalu dia berkata, jadilah sesuai dengan perkataanku. Saudara, peristiwa Natal dicatat di dalam Injil Lukas dan dalam Injil Matius. Di situ ada Maria dan di dalam Injil Matius ada Yusuf yang dijumpai oleh malaikat. Kedua orang inilah sesungguhnya adalah pasangan dari hamba Tuhan. Yusuf ketika didatangi oleh malaikat atau ketika mendapatkan informasi dari melalui mimpi, dia tidak jadi menceraikan Maria. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini kompak untuk mengikuti perkataan Tuhan melalui malaikat. Nah, mari kita akan melihat sedikitnya ada 3 pelajaran kehambaan dari peristiwa Natal. Yang pertama adalah kemampuan mengendalikan ego. Kemampuan mengendalikan keakuan. Saudara, Yusuf dan Maria mampu mengendalikan ego. Sebagai seorang yang masih muda dan statusnya masih bertunangan dengan Maria, sebenarnya Yusuf bisa meninggalkan Maria. Dia kemungkinan saudara punya penglihatan lain. Kalau di soal kitab ya ada istilah penglihatan. Cintanya kepada Maria, tetapi karena Maria melapor cerita kalau saya ini mengandung, aduh, ini kamu berarti sudah selingkuh. Yusuf punya hak untuk meninggalkan. Yusuf punya masa depan, Yusuf punya impian. Tetapi keinginannya itu, egonya itu, keakuannya itu, dia bisa kendalikan untuk mengikuti keinginan dari malaikat. Demikian juga dengan Maria. Loh, saya ini juga masih gadis. Saya bisa saja menolak, jangan saya, cari perempuan lain. Saya sudah bertunangan dengan Yusuf. Bahkan mungkin waktu pernikahannya pun juga sudah ditentukan. Kemungkinan dia bisa nego, saudara. Kemungkinan dia bisa berkata kepada malaikat, jangan. Apa kata Yusuf? Apa kata orang tua dan calon mertua? Apa kata lingkungan kalau saya hamil? Saya cerita, oh saya mengandung dari Roh Kudus. Saya didatangi malaikat. 0% yang percaya dengan penjelasan saya. Sudahlah, cari saja yang lain. Tapi kita lihat, Yusuf mengurungkan niat untuk menceraikan Maria. Maria pun tidak berbantah-bantah.
Maria pun berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Keinginan yang berdasarkan kepada keakuan itu, dia bisa kendalikan. Dia bisa ikuti kemauan dari malaikat. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saya percaya kita semua punya keakuan. Kita semua punya ego. Kita semua punya keinginan yang didasarkan kepada keakuan kita. Tapi ketika kita mengatakan bahwa aku ini hambamu, maka kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Saudara, kita semua pasti punya impian. Kita semua pasti punya cita-cita, punya keinginan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pelayanan, waktu kita fokus, kita harus dibagi. Kita punya rencana untuk keluarga kita. Kita harus punya waktu untuk anak-anak kita. Kita harus memikirkan masa depan mereka. Tetapi di satu sisi, kita juga harus memikirkan anak-anak rohani kita. Kita harus memikirkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, dulu waktu pertama kali merintis, yang saya pikirkan adalah finansial, saudara. Bisa nggak ini? Karena saya 6 bulan merintis, Om Alfred tahu waktu itu saya dibawa oleh Om Alfred ke Pituru. Lalu kemudian saya menikah. Habis menikah hari Jumat, hari Sabtunya sudah ke Pituru. Sudah ada istri, sudah menjadi tanggung jawab. Persembahan, namanya masih merintis. Yang dipikir adalah wah. Tapi puji Tuhan dalam perjalanan, bukan berarti saya sudah kaya raya, saudara. Tidak. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Lalu fokus saya harus bagaimana ini? Saya harus memajukan pelayanan. Saya harus memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, pelayanan mengalami kemajuan. Kemarin saja waktu Natal, kami sudah sekitar 50-an orang. Puji Tuhan, yang di itu juga ada pertambahan jiwa. Kami rencana mau membangun juga di sana. Jadi saya harus memikirkan itu. Di satu sisi punya 4 anak, saudara. Harus mikirin juga keluarga. Tetapi bagaimana ini? Kalau mengikuti ego, mengikuti keakuan, sudahlah pelayanan seperti itu nggak apa-apa lah. Mau maju, mau nggak maju, mau ajak nggak apa-apa. Saya tak mikirin keluarga, saya tak mikirin masa depan, saya tak mikirin diri saya. Tetapi ternyata kita nggak bisa begitu. Mengurus keluarga juga pelayanan, mengurus keluarga jemaat, mengurus anak-anak rohani juga pelayanan. Jadi mau tidak mau, hamba Tuhan harus membagi waktunya, harus membagi tenaganya. Saya tidak menolak seminar-seminar keluarga, saudara. Saya pun setuju. Perhatikan keluarga, hei hamba-hamba Tuhan, jangan mikirin pelayanan terus. Nanti anak-anaknya diambil oleh iblis. Anak-anaknya jadi kacau dan lain sebagainya. Betul, saya setuju. Keluarga itu utama. Tetapi kalau kita hanya mikirin keluarga saja, mikirin diri kita saja. Sekarang baru punya roda 2. Roda 2-nya tahun 90-an. Wah, harus di-upgrade tahun 2000-an. Sekarang musimnya NMAX sama PCX. Wah, saya harus naik ke PCX. Ya, puji Tuhan. Full timer di wilayah ini ada yang sudah punya PCX, saudara. Wah, setelah PCX saya harus roda 4. Roda 4 saya harus mereknya yang lebih tinggi lagi. Hanya mikirin aset, hanya mikirin kehidupan ekonomi sendiri, hanya mikirin gengsi pribadi. Bagaimana dengan pelayan? Jadi hati-hati, saudara. Karena hamba Tuhan bisa terjebak kepada itu. Untung ada pandemi. Kalau enggak, sudah berlomba-lomba hamba Tuhan kirimkan anak-anaknya kuliah di luar negeri. Bukannya tidak boleh, saudara. Bukannya tidak boleh. Ada berkat, ada masalah. Tetapi pemilihan kuliah di sana didasarkan apa? Minatnya, kejuruannya memang ada di sana. Kejuruannya itu adalah unggul di luar negeri, silakan. Kalau hanya untuk pamer, kalau hanya untuk perang gengsi, hati-hati, fokusnya seringkali sekarang hanya harta dunia,
hanya gengsi, hanya kebesaran nama pribadi, kebesaran gereja. Dengan adanya pandemi, gereja-gereja yang katanya 135 miliar tutup, paling cuma satu lantai, 25-30 orang yang kebaktian. Jemaat kami 7.000, 10.000, 15.000, sekarang 30 orang. Lainnya pakai online. Hati-hati, keegoan orang bisa membuat kita menjadi salah arah. Saya yakin Yusuf Maria itu punya cita-cita, punya impian membangun keluarga, membangun ekonomi, membangun gengsi diri. Saya yakin. Tetapi karena ketetapan Tuhan mereka bisa mengendalikan ego. Inilah yang kita peroleh dari pelajaran yang pertama ini. Yang kedua, saudara, saya janji sekitar 20 menit. Yang kedua, dari peristiwa Natal ini kita bisa memperoleh informasi bahwa keduanya itu siap korban perasaan. Begitu malaikat pergi, lalu Maria hamil, Maria pertama-tama nggak bisa menerima kenyataan, saudara. Dia langsung pergi ke familinya, ke Elizabeth. Kurang lebih 3 bulan dia ada di situ, baru kembali lagi ke Nazaret. Kenapa? Gak kuat menghadapi perkataan lingkungan. Loh, kok sudah bengkak? Kan kamu masih tunangan. Berarti kamu sudah digigit ya sama Yusuf. Berarti kamu sudah melanggar Taurat. Yusuf loh, saya gak pernah menyentuh dia. Terus Maria menjelaskan, saya hamil dari Roh Kudus. Mungkin pada ketawa semua, saudara. Satu desa Nazaret. Desa-desa tetangga juga pada ketawa. Itu desa-desa kecil pada waktu itu. Nazaret penduduknya paling 200-an orang. Kana paling penduduknya sekitar 400-500-an orang. Kapernaum yang agak gede sedikit. Mungkin sudah tahu semua cerita itu. Maka untuk menghindari sempat pergi dulu 3 bulan. Tapi habis itu sudahlah, terimalah kenyataan. Yang penting saya tidak salah. Yang penting saya mengandung dari Roh Kudus dan benar-benar mengandung dari Roh Kudus. Apa kata orang, saya nggak peduli. Akhirnya balik, saudara. Kurang lebih 6 bulan. Ketika sensus harusnya cuma Yusuf yang pulang ke Bethlehem. Yang disensus cuma laki-laki. Tapi kenapa Maria ikut? Ya nggak kuat kalau ditinggal sama Yusuf. Apa kata orang? Kalau masih ada Yusuf bisa pasang badan untuk bela istrinya. Makanya ketika sensus Maria ikut, dan ternyata itulah yang menggenapi nubuatan Mika. Yesus harus lahir di Bethlehem, saudara. Perjalanan kurang lebih 7 hari. Harusnya Maria nggak usah ikut, repot-repot. Kemungkinan itu awal Desember musim dingin, mereka harus pergi ke Bethlehem dan utara ke selatan. Tapi mungkin karena berat untuk menanggung perasaan. Cibiran orang, kata-kata orang, sindiran orang. Nah sekarang kita pikir gampang saja kalau di lingkungan kita sudah ada perempuan hamil masih gadis. Lalu perempuan itu bilang, saya mengandung secara supranatural. Saya mengandung secara gaib. Apa saudara percaya? Ya percaya. Orang-orang pada waktu itu mungkin tidak seilmiah orang-orang zaman sekarang. Tapi saya yakin orang-orang dulu juga kritis. Apa iya? Iya saya didatangi malaikat. Loh gimana? Ya saya mengandung dari Roh Kudus. Loh terus Roh Kudus apa menghamili kamu? Tentu tidak. Ya cerita kemana-mana gak ada yang percaya, saudara. Korban perasaan. Tapi itulah hamba Tuhan. Tidak salah bisa dituduh salah. Setuju? Saudara gemuk juga salah. Salah, saudara. Wah gelojo, tukang rakus ya, tukang makan, duniawi, hedonisme dan sebagainya. Tampil necis, tampil perlente, salah. Saya kemarin waktu di jemaat tanggal 31, harapan-harapan apa yang jemaat mau sampaikan untuk kita doakan supaya tercapai 2021. Setelah itu saya bilang, saya Bapak Gembala minta satu didoakan oleh jemaat. Saya kepingin satu harapan tercapai. Apa itu? Saya kepingin tampil necis, saudara. Kepingin tampil perlente. Saudara kalau lihat bapak saya, waduh necisnya minta ampun.
Manado beneran, saudara. Saya nggak pernah bisa. Kalau saya tampil necis, lalu kemudian pelayanan di desa dengan jemaat yang sederhana, apa kata orang? Lalu kemarin jemaat bilang, mulai besok Om Februari, kalau perjamuan kita semua pakai jas. Wah, situan. Tapi itu pun bisa salah, saudara. Tampil sederhana juga salah. Terus pokoknya bantu-bantu serba salah. Kita ini harus bisa korban perasaan. Bodoh juga salah. Hamba Tuhan kok bodoh banget, nggak mau belajar. STT dibuka di mana-mana kok nggak mau kuliah. Seminar di mana-mana nggak mau ikut. Kalau seminar ikut, honor di transport, nah itu baru ikut. Jadi cuma tidur aja nggak apa-apa, yang penting dapat transport, saudara. Itu pun dipersalahkan. Hamba Tuhan yang pinter juga salah. Saya ketika mengajar di Cianjur, saya memperhatikan mahasiswa-mahasiswa. Saya dorong kalian untuk belajar yang pinter, sepinter-pinternya, bila perlu lebih pinter dari dosennya. Tetapi kalian harus rendah hati dan kalian harus siap terima kenyataan sebagai orang pintar. Tidak semua, saudara. Ada hamba Tuhan yang resah dengan kehadiran orang pintar. Ada. Jadi kan bingung, mau pintar salah. Saya pelayanan di Jakarta di mana? Di situ dipanggil lagi, jemaat pada datang dekat, mereka yang dekat minta nomor telepon, lama-lama nanya nomor rekening, saudara. Kalau di depan pintu salam tempel, ibu gembalanya lihat, bapak gembalanya lihat, lama-lama nggak diundang lagi. Kan berkatnya mengalir ke tamu. Tapi nggak semua, Bapak. Bodoh yo salah, pinter yo salah. Itulah hamba Tuhan. Tapi saya sampaikan mahasiswa kalian harus pinter, tapi harus rendah hati. Jangan jadi pemecah di gereja saudara. Kalau ada jemaat-jemaat yang simpati kepada saudara, puji Tuhan kita nggak bisa menghindari itu. Tapi kalian harus bela gembala setempat. Buka pelayanan, carilah jiwa-jiwa yang sudah lama tidak hadir. Kalaupun ada yang datang jemaat orang lain, anggaplah sebagai tamu, sebagai simpatisan. Jangan langsung didata sebagai jemaat. Jangan deketin orang kaya, jangan deketin donatur. Mereka yang akan deketin kalian kalau kalian pintar. Kalau gembalanya marah-marah, ya urusan gembalanya dengan Tuhan, donaturnya yang dekat. Saya punya prinsip, gereja bukan hanya gereja lokal. Gereja itu universal, saudara. Jemaat yang kami layani boleh sederhana, tapi berkat bisa dari mana-mana. Yang penting kita tidak ngemis, kita tidak minta. Saya pernah lapor ke satu gembala, Pak Gembala, ada jemaat yang memberkati kami ini. Oh iya. Habis itu saya nggak diundang pelayanan lagi. Saya saking polosnya, saya nggak pernah mempunyai maksud ini dalam hidup. Tapi tetap saja salah. Lapor ya salah, karena papi saya didik. Kamu kalau diberkati sama jemaat orang lain, sampaikan ke gembalanya supaya nggak ada salah sangka. Saya sampaikan, itu pun juga bisa salah. Jadi hamba Tuhan itu maaf, maju salah, mundur salah, menang wae juga salah. Siaplah korban perasaan seperti Maria dan Yusuf. Jadi jangan suka terus sayang diri, saudara. Saya nggak pernah mau sayang diri. Siapa suruh jadi hamba Tuhan? Ya suruh Tuhan, saudara. Kita mau. Wes apa-apa salah. Ada jemaatnya orang lain cerita ke saya, Pak Denny, saya sering kasih berkat ke gembala saya. Masa gembala saya itu menggunakan duit itu untuk beliin HP? Anaknya masih kecil dibeliin HP. Dalam hati saya, lah kowe wis ngeki kok dadak monitor. Bahasa kasar saya, saudara, itu duit sama gembala untuk beli nomor juga nggak masuk. Asal jangan ketahuan wilayah. Kadang-kadang saya suka jengkel, jemaat memberkati gembalanya kok harus monitor sih. Tapi itulah gembala. Tapi ketika anaknya tidak diberikan HP, sudah gede-gede gaptek, wah anaknya pendetanya kok gaptek banget ya. Salah meneh. Itulah hamba Tuhan. Jadi kita harus siap-siap. Yang penting kita tidak salah.
Amin. Kalau hanya dianggap salah, itu sudut pandang orang. Yang penting kita punya patokan. Maria dan Yusuf akhirnya bisa menerima kenyataan. Tidak apa-apa, apa kata orang biar saja. Dan kurang lebih 2000 tahun sampai sekarang ini, tidak ada yang bisa membuktikan Maria itu selingkuh. Sejarawan-sejarawan yang meneliti, yang menyelidik, tidak diketemukan data bahwa Maria itu selingkuh. Karena memang betul-betul Maria tidak selingkuh. Kebenaran itulah yang akan melindungi kita asal kita benar-benar tidak salah. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, pelajaran yang ketiga adalah bertanggung jawab penuh atas kepercayaan Tuhan. Yusuf dan Maria sangat bersungguh hati merawat bayi Yesus. Mereka menjalankan perintah malaikat untuk membawa bayi Yesus ke Mesir agar terhindar dari tindakan Herodes. Setelah lahir, lalu ada maklumat Herodes untuk membunuh bayi-bayi. Bisa saja Yusuf dan Maria, nggak apa-apa lah, ini kan bukan benih kita. Kita nggak usah ngungsi lah, biar saja kita di sini. Kalau kita aman selamat ya syukur, kalau enggak ya sudah, ini memang bukan anak kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Maria? Mereka pergi ke Mesir. Jauh loh saudara. Ya sudah pernah Israel tahu kalau perjalanan bis 7-9 jam. Zaman dulu kemungkinan pakai onta atau keledai. Kemungkinannya pakai onta karena sudah dapat bekal. Ya, dari orang Majus, dari yang tilik-tilik itu ada duit saudara untuk pergi ke Mesir. Mengungsi cukup lama di sana. Demi untuk merawat bayi Yesus, demi untuk menyelamatkan bayi Yesus. Jadi keduanya itu betul-betul hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan. Satu bayi dilindungi. Ketika mereka kembali lagi, Herodes sudah mati. Yesus tumbuh besar, Yesus tampil sebagai pelayan Tuhan dan juru selamat bagi kita semua. Ini ada peran dari Yusuf dan Maria. Karena memang hatinya itu mencintai bayi Yesus dan ada rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepercayaan Tuhan. Kita lihat ending dari Yusuf dan Maria. Mereka diangkat Tuhan. Mereka terkenal. Pasangan suami istri yang sangat terkenal, saudara. Siapa nggak tahu cerita Yusuf dan Maria? Semua tahu. Mereka adalah hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan. Tidak dicatat lagi kemudian ketika Yesus besar, Yusuf ada di mana. Banyak sekali literatur yang saya pelajari mengatakan bahwa Yesus sudah mati. Umurnya tidak panjang. Semasa hidupnya dia memberikan perhatian kepada Yesus. Sebagai orang tua dalam adat istiadat Yahudi, sebagai orang tua dia memberikan perhatian kepada Yesus. Dia bertanggung jawab sampai kemudian dia mati. Jadi sudah yang terkasih dalam Tuhan, biarlah poin yang ketiga ini juga menjadi perenungan bagi kita. Apa saja kepercayaan Tuhan kepada kita, mari kita mengerjakan dengan baik. Kita harus bertanggung jawab, saudara. Tuhan percayakan jemaat berapa kita harus layani dengan baik. Tuhan percayakan karunia talenta seperti apa kita harus gunakan dan kita kembangkan. Tuhan percayakan jabatan-jabatan kita juga harus emban dengan baik. Maka ketika tadi staf-staf sekolah kita pada maju, saya perhatikan wajah-wajahnya masih semangat, saudara, karena sudah 4 tahun. Kenapa semangat? Ya karena tinggal 1 tahun lagi. Mari kita melakukan semua yang Tuhan percayakan pada kita, khususnya pekerjaan Tuhan di wilayah 7. Tolong saudara, kami tinggal berdua ya. Tolong kami, bantu kami. Tinggal 1 tahun. Biarlah perjalanan wilayah 7 sampai dengan endingnya nanti berjalan dengan baik. Semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk nama baik kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pas 20 menit. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Kita nyanyikan refnya saja.
Saudara, tadi saya katakan untuk beli nomor boleh itu cuma bercanda ya saudara. Jangan lalu kemudian wah itu sekretaris wilayah bilang boleh berkat dari jemaat untuk beli nomor. Boleh asal jangan ketahuan. Balik ya. Baik. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Tuhan, kemanapun Tuhan. Hati yang beriman dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Kita sama-sama berdiri. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia pada Tuhan, kemanapun Tuhan. Bapak Pendeta Markus Kandi masih tahu. Dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Bahkan Engkau Tuhan Gembala kami yang agung, yang begitu mengasihi, yang begitu luar biasa sampai hari ini boleh mempercayakan pelayanan kepada kami hamba-hambamu, khususnya wilayah 7 GBI Jawa Tengah. Pelajaran yang luar biasa boleh kami dapat hari ini Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan yang siap meninggalkan bahkan mengalahkan segala ego kami demi kemajuan pekerjaan Tuhan, demi terlaksananya janji Tuhan di tengah-tengah pelayanan dan jemaat dimanapun kami boleh melayani. Kami siap menghadapi apapun Tuhan dengan segala konsekuensi yang ada ketika kami boleh berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Maka Engkau Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kami semua, Engkau yang membela kami, bahkan Engkau berdaulat atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Itulah sebabnya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk selalu membawa kemuliaan bagi-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, dimanapun kami beraktivitas Tuhan. Di situ nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, sehingga bukan menjadi hamba Tuhan yang mempermalukan Tuhan, tetapi bisa menjaga dengan baik akan nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Bahkan Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Berkati wilayah 7 ini Tuhan, khususnya Bapak Sekretaris Bendahara yang harus bekerja keras untuk mengatur semua kegiatan-kegiatan yang ada. Berikan hikmat-Mu, kerjasama yang baik khususnya dengan para komisi dan juga kami rekan-rekan sahabat Tuhan sewilayah ini. Kami boleh saling membahu-membahu untuk memajukan pekerjaan Tuhan di wilayah yang ada Bapa. Terima kasih, kami sudah menyambut firman-Mu dengan pengucapan syukur, menjadi berkat Natal, mengawali seluruh aktivitas kegiatan kami di sepanjang tahun 2021 dengan firman-Mu. Cukup bagi kami, firman-Mu segala-galanya bagi kami, membawa kami kesempurnaan sorga turun atas pelayanan kami di bumi ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setelah suami saya pulang ke rumah Bapa di surga, dan saya yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan yang ajaib luar biasa itu boleh terjadi untuk pelayanan di tempat ini. Mohon dukungan doanya supaya jemaat semakin berkembang, karena sedikit kesaksian satu aja. Sebenarnya penyataan Tuhan sangat banyak ketika
beliau dipanggil oleh Tuhan. Satu aja ketika peti jenazah itu dimasukkan ke dalam kuburan ya, dalam liang itu, sangat jelas sekali dalam hati saya Tuhan berbicara begini, benih itu harus mati. Benih itu harus mati supaya menghasilkan berlipat ganda. Lalu kemudian seterusnya dikatakan Tuhan Yesus juga mati supaya banyak orang diselamatkan. Dan saya bersyukur di situ. Berarti memang ini waktunya yang sudah Tuhan tetapkan bagi hambanya untuk pulang. Supaya apa? Dengan kepulangannya ada benih-benih yang sudah mati itu kemudian tumbuh, bahkan menghasilkan buah. Dan bersyukur betul Bapak Ibu, dalam corona ini orang-orang gerejanya ditutup banyak ya di Kabupaten Kebumen pun sampai hari ini ada yang tidak berani mengadakan ibadah. Tapi bersyukur sejak bulan Juli kami tidak hanya ibadah raya, itu kami adakan 2 kali, tapi juga sekolah minggu. Dan itu pun hasilnya Bapak Ibu banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang datang. Jadi tidak hanya dari anak-anak kami, tapi kemudian Tuhan kirimkan beberapa yang datang. Terus setelah pemakaman minggu berikutnya ada orang datang ke sini cari GPDI dan ada beberapa jiwa yang masuk dan mereka menyatakan ingin bergabung untuk menjadi jemaat tempat ini. Saya mengatakan berarti betul ini. Yang saya dengar pada waktu di pemakaman itu betul-betul terjadi. Jadi buahnya, hasilnya itu langsung baik bagi anak-anak sekolah minggu dan juga untuk jemaat dewasa. Dan mohon dukungan doanya dalam minggu ini di depan teras gereja ini akan dibangun kanopi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk tadi kan kami pakai tarok, tapi ini taroknya musola. Jangan kaget ya, punya musola ini ya. Kami kerjasama sudah bertahun-tahun. Tapi waktu itu Pak RT sudah katakan bikinlah kanopi yang nyambung ke sana gitu. Dan karena corona ini, saya melihat ibadah Natal tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari kami adakan kumpul semua, nggak ada ibadah 1, ibadah 2. Sampai di depan sana, sampai kami sewa video syuting, ada sound juga di luar. Akhirnya Tuhan buka, bikin ibadahnya 1 kali dengan membuat kanopi di depan itu tersambung dengan teras rumah saya ya di pastori sana. Mohon dukungan doanya dalam 1 minggu ini. Beberapa pekerja sudah mulai bekerja membuat, jadi ini besok diturunkan oleh tenaga-tenaga, lalu kemudian akan diganti dengan kanopi supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian satu lagi, ketika Bapak Ibu akan pulang dari tempat ini, setelah Bapak Ibu menikmati hidangan, ya, lalu kemudian nanti yang biasa bertemu dengan suami saya ketika selesai acara, mohon maaf saya nggak begitu hafal Bapak Ibu, karena waktu itu beliau sendiri yang ngurusin ya, saya ngurusin yang lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu langsung menemui saya, nanti ada meja di sini setelah makan ya. Kemudian bagi yang lainnya jika tidak dapat berkat, mohon maaf, seperti kata Pak Sekretaris tadi, berarti ada berkat yang lainnya yang Tuhan sediakan seperti itu ya. Ada berkat khusus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong proses pemakaman dan semuanya berjalan tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan apapun. Nanti per keluarga, jadi per keluarga Bapak Ibu Gembala silakan ketika pulang jangan lupa mampir lagi ke tempat snack tadi ya. Di snack tadi Bapak Ibu akan dapat bingkisan untuk dibawa pulang ya. Satu keluarga mohon maaf satu saja ya. Nanti selamat menikmati di rumah, tidak tahu dibagi bagaimana ya. Mesti Bapak Ibu Gembala sangat pintar untuk membagi berkat begitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Pak. Ya, yang nggak dapat ada berkat tersendiri itu sebenarnya termasuk saya. Karena saya nggak pernah dipanggil Pak Yakub waktu kemarin itu. Ya. Jangan dulu. Ya,
berkata lain lipat kali ganda. Amin. Memang saya amati GPDI ini banyak dapat jiwa ya ketika masa corona. Termasuk kami juga kemarin dari gereja daerah Kutoarjo yang tidak berani mengadakan ibadah offline, ada yang lebih dulu. Jadi kalau warung-warung pada tutup, maka pelanggannya cari warung yang buka. Kenapa buka? Yo nekat, saudara. Mereka kan digaji, kita enggak. Anda tutup terus ya sengsara. Jadi kita ini nekat karena itu. Enggak ada pengumuman lain ya, ada. Kalau evaluasi dana, saya sudah sampaikan di grup. Jadi uang meja dan lain-lainnya termasuk KW, tapi sepertinya KW mungkin selama 3 bulan ini nggak usah ada kegiatan dulu. Kita lihat dulu vaksin sampai dengan Maret itu tenaga kesehatan dan instansi-instansi terkait itu akan dirampungkan. Nah dari situ nanti kita bisa buat acara. Dan tolong selama tinggal 1 tahun ini buat mungkin 1 saja acara tetapi yang bagus ya, semua KW. Jadi ini kita tinggal tahun terakhir ya Pak Markus ya. Tahun terakhir nanti masuk 2022 itu sudah fokus semua ke musda. Oleh karena itu tahun inilah persiapkan program yang terbaik dari setiap KW. Dan ada dana dari wilayah, 1 program 300. Kalau memang nantinya mau di maksimalkan, berarti jatahnya 600 1 tahun kita bisa dukung. Wah masih kurang tuh 600, ya nyari sendiri saudara. Saudara kan kreatif untuk cari dananya. Ya jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada tuan rumah Ibu Pendeta Natali, dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara semua. Ini adalah acara Natal sekaligus pertemuan wilayah di awal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, sedikit saya sampaikan, status saya sampai hari ini tetap sekretaris wilayah. Ya, saya mungkin istilahnya adalah PLT ketua. Tetapi saya dilantik dan saya mengantongi SK itu sekretaris wilayah. Tapi atas keputusan Pak Ketua dan Pak Sekretaris waktu di sini, Sekda, Pak Ketua MD dan Sekda menanyakan kepada kami berdua, dan kami siap untuk menjalankan hanya berdua karena tinggal 1 tahun. Maka beliau langsung berkata, oke, wilayah 7 kita nggak angkat lagi, udah Bro Denny sama Pak Tony jalankan. Jadi memang secara surat menyuratnya saya sekretaris wilayah, tetapi melalui perkataan beliau saya juga merangkap ya sebagai ketua, karena kalau wilayah nggak ada ketuanya kan aneh saudara. Jadi kalau ditanya ketuanya siapa ya saya, tapi gak usah bilang-bilang ketua lah, yang jelas sekretaris itu saya lebih mantap sekretaris ya. Gajinya double. Pak Tony dengar ya Pak ya, nanti saya langsung terima Pak ya. Baik, kita sama-sama berdiri, kita akhiri. Gak ada tambahan info dari siapa-siapa? Mungkin ada sinterklas lain atau oke ya, baik. Terima kasih buat persekutuan yang indah, dan terima kasih buat sukacita sorga yang ada di tengah-tengah kami. Walaupun dalam situasi yang serba terbatas, tetapi kami tahu ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Berkatilah hamba-hambamu yang sudah hadir saat ini, dan kami juga teringat untuk Bapak Pendeta Yafet Montalili yang tadi pagi mengalami jatuh. Biarkan Tuhan yang akan menopang tangan kanannya, biarkan tidak sampai tergeletak hamba-Mu, dan biarkan Engkau membangkitkan dan memulihkan semua bagian-bagian tubuh yang terganggu. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, dan biarkan kami boleh berjumpa dalam waktu dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, diberkati Ibu Natali, berikan kekuatan rencana pembangunan sepanjang minggu ini Tuhan yang memberkati. Biarkan jiwa-jiwa boleh terus berkembang, diberkati, bertumbuh dan bertambah-tambah. Demikian pun setiap kami yang hadir, biarkan di antara kami saling menguatkan, kami saling membangun, kami pulang dengan sukacita dan perlindungan yang dari Tuhan. Kami akan pulang akhiri ibadah ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Dan sekarang terima perlindungan yang sempurna,
terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, terimalah berkat dalam nama Bapa, di dalam damai sejahtera dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati, memulihkan roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna, sampai Yesus datang menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.